Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Marilah kita buka kajian Nasaihul Ibad bagian ketiga ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan makalah yang tertunda yang sempat kita sedikit baca tadi, yaitu makalah yang ke-18. Wal maqalatu tsaminata asyrata, makalah yang ke-18. Qila, diucapkan, man taraka dzunuba raqa qalbuhu, barang siapa meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, perbuatan dosa, maka hatinya menjadi ringan. Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha, sehingga hatinya mampu menerima nasihat dan bisa khusyuk karena nasihat itu. Wa man tarakal harama fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima, barang siapa meninggalkan perkara haram baik dari sisi makanan maupun pakaian dan selain keduanya, wa akalal halala, dan juga memakan makanan yang halal, sofat fikratuhu, pikirannya menjadi jernih, ala masnu'atillahi, atas ciptaan-ciptaan Allah, adallati ala ihya'illahi ta'ala, yang menunjukkan atas bagaimana Allah menghidupkan al-khalqa terhadap makhluk, ba'dal mauti, setelah kematian, wa ala wihdatihi, dan atas kesendiriannya Allah, wa qudratihi, dan juga kekuasaan Allah, wa ilmihi, dan pengetahuan Allah. Wa dzalika bi an ta'ammala, dan hal itu bisa kita contohkan dengan cara berpikir, mengangan-angan, bifikrihi, dengan pikiran kita, wa tadabbara, dan juga bertadabbur. Tadabbur itu berarti mengerahkan pikiran, bi'aqlihi, dengan akalnya, anallaha khalaqahu, sesungguhnya Allah menciptakan dirinya, min nutfatin, dari sperma, firrahmi, di dalam rahim, faja'alaha, kemudian Allah menjadikan nutfah ini alaqatan, darah yang menggumpal, tsumma mudghatan, kemudian menjadi daging yang menggantung, tsumma khalaqa minha, kemudian Allah menjadikan dari darah yang menggantung itu, daging yang menggantung itu, lahma, daging, wa azma, dan juga tulang, wa uruqa, dan juga otot-otot, wa aqsaba, dan asab, bagian-bagian dari tubuh, wa syaqqalaha sam'an, kemudian Allah memecah dari bentuk janin itu sesuatu yang berlubang untuk dijadikan sam'an, pendengaran, wa basaron, dan dijadikan mata, wa a'dha'a, dan beberapa anggota lain, perut sendiri, kemudian tangan, jari jemari 5 jumlahnya, kemudian matanya, kepalanya, isinya apa saja, semuanya berproses semacam itu. Tsumma sahala al-khuruja, kemudian Allah mempermudah untuk keluar, lil janin, bagi orok bayi itu, mimpat di ummihi, dari perut ibunya, wa alhamahu, kemudian Allah mengilhamkan kepada bayi tersebut irtida'at thad'i, untuk meminum susu ibunya, wa ja'alahu fi awalil amri, dan juga Allah telah menjadikan bayi itu di dalam perkara perintah pertamanya, bila asnanin, tanpa gigi. Coba kalau kita dalam kondisi bayi, kemudian kita lahir jebret, kita bergigi, apa yang terjadi? Kayaknya ibu kita nggak tahan kena gigitan gigi kita, kan? Tapi bayi itu dalam kondisi tidak punya gigi, subhanallah, ini sudah diatur dari sononya, ya Allah. Nah, ini sebagai akal kita digunakan untuk berpikir hal-hal yang barangkali kita tidak terpikirkan, seperti itu.
Kemudian tsumma ambatalahul asnana, kemudian Allah menumbuhkan bagi bayi tersebut gigi-gigi. Tsumma asqataha, kemudian menggugurkan, membuat gigis giginya. Wa azalha, dan menghilangkan giginya inda sab'i sinin, sampai usia 7 tahun. Tsumma a'adaha, kemudian mengembalikan giginya kembali marratan ukhra, pada sekali lagi. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyiratan min shaghirin ila kibrin. Kemudian Allah menjadikan kondisi hamba itu berbeda-beda dari masa kecilnya sampai ke masa tuanya. Wa min syababin ila haramin, dari masa mudanya menuju masa tuanya. Wa min sihatin ila sakomin, dari masa-masa sehat sampai ke masa-masa yang sakit. Wa ja'alal abda kulla yawmin yanamu wa yastaiqidhu, kemudian Allah menjadikan hamba tersebut, bayi manusia itu bisa tumbuh dewasa, kemudian setiap hari kadang tidur kadang bangun. Wa kadzalika syu'uruhu wa adfaruhu kullama saqata minha raja'a ila makana, kemudian Allah juga menjadikan rambut-rambutnya dan juga kuku-kukunya, setiap saat ketika rambut dan kukunya itu terpotong atau gugur, kemudian Allah mengembalikan rambut dan kuku itu kembali. Wa kadzalikal lail wan nahar yatanawibani, kemudian sama halnya juga malam dan siang itu saling bergantian. Kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akharu, setiap kali datang yang satu pergi, datanglah yang lain. Kemudian sama seperti yang pernah saya alami, bagaimana perjalanan saya selama 36 jam menuju Suriname 3 tahun yang lalu itu sangat berkesan bagi saya, bagaimana Allah menjadikan bumi bulat, kemudian saya di posisi di Suriname di sana setengah 3 dini hari, sementara setengah 3 sore, sementara di Indonesia sudah setengah 1 dini hari. Jadi berjarak 10 jam lebih cepat Indonesia daripada Suriname, dan alhamdulillah tidak mengalami jet lag sehingga bisa langsung mengikuti aktivitas pada hari itu. 3 tahun yang lalu seperti itu. Jadi betapa indahnya pergantian siang dan malam, dan begitu sempurnanya sampai kita tidak tahu kapan pergeseran matahari itu berlangsung gitu. Jadi pergeserannya itu begitu halus sampai kita tidak tahu bahwa itu semakin bergeser gitu. Baik, kita lanjut. Wa kadzalika syamsu wal qamaru, demikian halnya matahari dan juga rembulan. Wan nujum was sahab, dan juga bintang-bintang dan juga awan-awan, mendung-mendung. Wal mataru, dan hujan-hujan. Kulluha taji'u wa tadhhabu wa kadzalika al-qamaru. Setiap itu matahari, rembulan itu kadang datang, kadang juga pergi. Datang dan pergi, itu sudah sunatullah, menjadi aturan main Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu bahkan dari matahari, rembulan dan bintang ini kita memiliki bapak tauhid yang sampai sekarang tuntunannya menjadi ajaran Islam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dirinya menemukan Tuhan dari sesuatu yang baginya adalah Tuhan, yaitu dimulai dari bintang ke bintang, kok hilang, oh bukan Tuhanku. Kemudian ada rembulan yang cahayanya bagus, bulan purnama, kemudian menghilang, oh bukan Tuhanku. Kemudian ada matahari yang bersinar terang, kemudian tenggelam di ufuk barat, oh ini bukan Tuhanku. Sehingga berserah diri kepada Allah, sehingga keimanannya menjadi bertambah. Nah, akalnya difikirkan untuk penciptaan langit dan bumi, sementara hatinya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalikal qamaru yanmahiku, sama halnya seperti rembulan yang semakin tipis, semakin menghilang bentuknya, menipis-menipis. Kulla syahrin, setiap bulan. Tumayataka malu, kemudian menjadi sempurna, jadi tambah besar ya tambah besar. Tumayan mahiku, kemudian tambah tipis, seperti itu. Wa kadzalikal kusufu lisyamsi, demikian halnya ketika gerhana bagi matahari, wal qamari, dan juga rembulan. Haitsu yadhhabu dhaw minha tsumma ya'udu, ketika
cahayanya menghilang dari matahari maupun rembulan, kemudian kembali juga. Wa kadzalikal ard, demikian pula bumi, takunu yabisatan, kadang halnya dia menjadi kering. Tsumma yumbitullahu fihan nabat, kemudian yabisah, kering, yabisah kering. Tsumma yumbitullahu fihan nabat, kemudian Allah menumbuhkan di dalam bumi itu tumbuhan. Tsumma yadhabu minha fata'udu yabisatan, tsumma tambutu marotan ba'da ukhra, kemudian dijadikan basah, dijadikan bertumbuh sesuatu tumbuhan-tumbuhan yang lain. Jadi kadang ada ketika masa kemarau yang tumbuh pohon-pohon yang khusus di musim kemarau. Ketika musim hujan yang tumbuh adalah sesuatu tumbuhan yang memang dikhususkan akan tumbuh di musim hujan. Seperti itu Allah mengatur. Falladzi qadara ala dzalika kullihi qadirun ala ihya'il mauta. Maka zat yang telah menguasakan hal-hal itu, yang memberi kemampuan kepada hal-hal itu, menumbuhkan, menghilangkan, mengganti siang dan malam, kemudian mewujudkan makhluk hidup berupa bayi yang dalam kondisi tidak tahu apa-apa, kemudian diberi telinga, diberi mata, semuanya berproses di dalam rahim ibunya selama 9 bulan. Ini menandakan bahwa zat yang bisa melakukan hal semacam itu berkuasa untuk, sangat berkuasa untuk bisa menghidupkan zat-zat yang telah mati setelah hilang mereka di dalam bumi. Fa'alal abdi ayyukthirul fikra, maka hendaklah bagi hamba-hamba untuk memperbanyak fikirannya fidzalika, di dalam hal-hal penciptaan-penciptaan itu, hatta yaqwa imanuhu, hingga imannya semakin kuat, imannya menguat, bil ba'thi, kelawan hari kebangkitan, ba'dal mauti, setelah kematian. Wa ya'lamu annallaha yab'atsuhu, kemudian dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah membangkitkan dirinya, wa yujazihi, dan membalasnya, bi a'malihi, dengan amal-amal perbuatannya. Fa'ala qadri quwwati imanihi, maka berdasarkan kadar kekuatan iman orang tersebut, bidzalika, terhadap hal-hal itu, hal-hal bahwa Allah yang membangkitkan, Allah yang menghidupkan, yajidahidu, maka dia berjuang, berusaha keras, fitoati, di dalam ketaatan kepada Allah, wajidnabul mukhalifati, dan juga menjauhi perkara-perkara yang menyelisihi li syar'i, terhadap syarak. Wal maqalatu tasi'ata asyrata, makalah yang ke-19, uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Diwahyukan kepada sebagian nabi, wahyunya bunyinya, taatlah kamu kepadaku terhadap perkara yang aku perintahkan kepadamu, wala ta'sini, dan jangan kau durhaka, bermaksiat terhadapku terhadap perkara yang telah aku nasihatkan kepadamu. Ai fima ta'autuka ila ma fihi shalah, yaitu di dalam perkara yang aku memanggil kamu kepada perkara yang di dalam perkara itu ada kebaikan. Wa nahaituka, dan aku melarangmu, amma fihil fasad, dari segala sesuatu yang di dalamnya ada kerusakan. Wal maqalatul isyruna, dan makalah yang ke-20, kila, diucapkan, ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala wajtina bisukhtihi. Kesempurnaan akal itu adalah mengikuti ridhonya Allah dan juga menjauhi kemurkaannya. Ai fakhilafu dzalika jununun, maka berselisih dari hal-hal itu dianggap gila. Wal maqalatul hadiyata wal isyruna, makalah yang ke-21, qila la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Artinya, la ghurbata, tidak ada keasingan, lil fadil, bagi orang yang utama, wala watona, dan tidak ada tempat tinggal, lil jahil, bagi orang yang bodoh. Al muttasifu bil ilmi, yaitu orang yang memiliki sifat ilmu, wal amal, dan juga amal. Karena mukroman, adanya itu dimuliakan, mu'dhaman, sekaligus diagungkan, indan nasi, di dalam sisi manusia, fi ayyi baladin, di dalam negeri manapun, kana,
fakana kullu baladin indahu watonan, maka bagi dirinya orang yang memiliki ilmu, setiap tempat itu adalah negara atau tempat tinggal. Walau kana ghoriban, meskipun dia asing di situ. Wal jahilu, sementara orang bodoh, yukhalifu dzalik, berbeda kondisinya dengan orang alim itu. Jadi orang alim, orang memiliki ilmu, tinggal di mana aja itu bagi dirinya menjadi negaranya, menjadi tempat tinggalnya, sehingga dia mampu memberikan keilmuannya kepada orang-orang, dimuliakan sebab keilmuan yang dimilikinya. Sementara orang bodoh, orang jahil itu sebaliknya, dimanapun dia tinggal itu tidak ada orang yang ngeh dengan dirinya, tidak paham ini fungsinya apa dia ada itu. Maka dari itu kemuliaan seseorang itu berdasarkan kadar keilmuan yang dimilikinya, bukan hal lain. Maka dari itu jangan sampai kita mengandalkan sesuatu yang sesuatu itu bukan ilmu gitu. Jadi ilmulah yang mengantarkan kita untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman yang matang, dan tentu saja pemahaman yang jelas-jelas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan izalatul jahli, sekaligus menghilangi kebodohan. Baik, kita lanjutkan. Wal maqalatu tsaniyatu wal ishruna, maqalah yang ke-22. Qila man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariba, barang siapa taat kepada Allah di sisi Allah, maka dia sudah dekat, maka dia akan menjadi asing di antara para manusia. Aiman ista'nasa bistighali ta'atillahi ta'ala sara mustawhishan 'anin nasi, yaitu barang siapa sudah merasakan manis dengan dia sibuk taat kepada Allah, maka dia merasa resah ketika berada di tengah-tengah manusia. Jadi banyak para wali yang sulit ditemui karena memang memiliki kecintaan kepada Allah, sehingga ketika dirinya berada di tengah-tengah manusia itu merasa galau, merasa sedih karena kehilangan ingatannya kepada Allah. Sebaliknya kalau kita kumpul sama teman-teman, seru-serunya aja, seru-seru aja, karena memang hobi kita itu beda dengan para kekasih Allah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ats-tsalitsatu wal 'ishrun, makalah yang ke-23. Qila harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Ada ucapan gerakan menuju ketaatan itu merupakan suatu penanda kemakrifatan, seperti halnya gerakan tubuh itu menandakan adanya kehidupan. Wah, ini bisa buat status Facebook ini ya. Jadi gerakan ketaatan, gerakan dalam taat, bergerak untuk taat itu merupakan pertanda kemakrifatan kepada Allah, seperti halnya gerakan tubuh itu menandakan dirinya memiliki kehidupan. Wal makna anna ityanal abdi at-ta'ata lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillahi, fa idza kathurat at-ta'atu kathurat al-ma'rifatu wa idza qallat li'anna adh-dhahira mir'atul batin. Di sini penjelasannya adalah sesungguhnya datangnya seorang hamba untuk taat kepada Allah ini sebagai penanda bahwa dirinya mengetahui Allah. Maka ketika seseorang itu taatnya banyak, maka banyak pula pengetahuannya kepada Allah. Sebaliknya, ketika sedikit ketaatannya kepada Allah, maka sedikit pula pengetahuannya, kemakrifatannya kepada Allah. Karena apa? Karena perkara yang dohir itu cerminan perkara batin. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishruna, makalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khotoya hubbud dunya, pokok dari segala sesuatu kesalahan dosa itu adalah mencintai dunia. Wahya mazada anil hajati, maksud dari hubbud dunya itu apa? Yaitu suatu perkara yang melebihi dari kebutuhannya. Wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakati. Nah, wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakati.
dan pokok dari seluruh fitnah itu adalah mencegah untuk memberi dan juga zakat. Wa hadza min afil am 'alal khas li'anna al-ushri khasun bizuru wathimar wazakati syamilatun lidzalika walizakatin nafaqah wal an'am walizakatil badani. Jadi memang di sini ada penjelasan bahwa pokok segala kesalahan itu cinta dunia, pokok dari segala fitnah itu mencegah untuk memberi makanan dan juga memberi zakat. Nah, maka dari itu sudah kewajiban kita, jika ada rezeki berlebih, apalagi dalam kondisi seperti ini, kita nggak tahu sampai batas kapan kita di karantina wilayah semacam itu. Tapi alhamdulillah kita tinggal di desa karena pengetahuan kita hanya sekedar ladang, sawah, halaman depan rumah, masjid, terus rumah lagi, seperti itu. Jadi memang lokasinya di desa masih banyak tumbuhan yang bisa kita sayur. Jadi bukan lockdown tapi lauk daun gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal 20, makalah yang ke-25. Al-muqirru bit taqsir ay bil ajzi anit ta'ati abadan mahmudun wal iqraru bit taqsir alamatul qabul li'annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Makalah yang ke-25 dikatakan orang yang mengakui sembrono, yaitu lemah di dalam taat, selamanya itu dipuji, dan mengakui atas kesembronoannya itu justru malah menjadi pertanda dikabulkannya amal dirinya. Karena apa? Karena itu menunjukkan tidak adanya ujub, takabur maupun sum'ah ini. Jadi makanya kita mendengar dendangnya Syekh Abu Nawas ketika beliau wafat, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, saya bukanlah ahli surga firdaus. Alasannya seperti itu. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku sendiri tidak mampu dengan panasnya neraka jahim. Jadi ini semacam rayuan seorang hamba kepada Tuhannya yang begitu syahdu gitu. Sama halnya ketika seorang kekasih merayu kekasihnya, gombalnya kebangetan, dek aku nggak bisa jauh darimu. Tapi ini kan musim social distancing ya, jaga jarak. Tapi jaga jarak tentu saja dengan orang-orang asing yang tidak diketahui riwayat perjalanannya gitu. Kalau jelas itu adalah istrinya sendiri, anaknya sendiri, silakan berkumpul nyaman-nyaman saja, jangan dikasih jarak. Nanti kalau dikasih jarak justru malah melebarkan jarak hatinya antara dirinya dengan orang tuanya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal 20, makalah yang ke-26. Qila kufranun nikmati laumun ay adamu syukri lin nikmati dalilun ala danaatin nafsi wa suhbatul ahmaqi wa huwa wadi'u syai' fi ghairi mahallihi ma'al ilmi bi qubhihi sya'umun ay ghairu mubarakun kama rawat Tabrani an Bashir annahu sallallahu alaihi wasallam isram al ahmaqa bi kasril hamzah war ra iqta wuddahu wal makna la tusahibhu li qubhi halatihi wa li anna tiba' saraqah wa qad yasruqu tab'uka minhu. Baik, kita artikan. Makalah yang ke-26 dikatakan kufur nikmat itu laum, hina, tercela, yaitu tidak adanya syukur terhadap nikmat itu menunjukkan atas hinanya dirinya. Wasahbatul ahmak, dan menemani orang-orang yang ahmak, kumprung. Orang kumprung itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Mungkin bisa diartikan tolol gitu ya. Jadi bersahabat dengan orang tolol, yaitu orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya karena memang tidak punya ilmu, itu juga tercela.
yaitu tidak penuh barokah, seperti yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Bashir bahwa Rasulullah bersabda, isram al-ahmaqo, ini kan bikasril hamzah warra, isrim al-ahmaqo, putuslah orang-orang yang tolol itu, yaitu putuslah untuk berkasih sayang dengan orang tolol. Artinya janganlah engkau berteman dengan orang tolol sebab jeleknya kondisi orang tersebut. Karena apa? Watak itu memiliki status mencuri, dan kadang watakmu dicuri olehnya, atau kadang watakmu tercuri dari dirinya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini berteman dengan orang-orang tolol, orang-orang yang pandir, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman terhadap agama, sekaligus orang-orang yang zalim. Karena ahmak itu hampir sama dengan zalim, yaitu orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, disertai dengan ilmu sebab kebodohannya dan kelalaiannya. Ini mudah-mudahan ada keberkahan yang kita dapat, ketenangan jiwa, sehingga kita mudah mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kita tidak turun imunnya, tapi justru meningkat imunnya, kekebalan tubuh kita bisa bertambah, keimanan kita juga bisa terus bertambah. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.